Baik, perkenalkan kami dari kelompok 4 dan di sini kami membawakan prototipe aman akses yang di mana kami menemukan beberapa permasalahan dari permasalahan yang kami bawakan. Next. Nah, di sini kami menemukan 5 permasalahan terjadi. Yang pertama itu adanya informasi tidak ramah disabilitas. Jadi materi edukasi kekerasan seksual ini menggunakan bahasa hukum yang rumit dan tidak tersedia dalam format aksesibel. Yang kedua itu kurangnya ruang dokumentasi aman. Jadi nggak ada platform digital khusus dan terenkripsi bagi korban untuk mencatat kronologi kejadian. Terus ada risiko retraumatisasi. Dan yang keempat itu ada pelaporan yang mengeksklusi disabilitas. Jadi platform aduan ini tuh saat ini tuh nggak ngedukung teknologi asistif kayak screen reader atau navigasi keyboard sehingga platform ini tuh menyulitkan penyandang disabilitas. Dan yang kelima itu keamanan data dan privasinya itu lemah. Jadi korban tidak memiliki kendali penuh atas data sensitif mereka karena platform tidak memiliki sistem enkripsi dan mekanisme persetujuan dan transparan. Oke, untuk solusinya di sini kami merancang sebuah progressive web app atau PWA yang dirancang secara inklusif untuk ramah disabilitas dan membantu korban memahami situasi mereka, terus mendokumentasikan kejadian serta mencari bantuan secara mandiri. Berikut ini adalah poin-poin penting dari solusi aman akses ini yang berdasarkan pilar utamanya. Yang pertama itu ada memahami hak dengan aman, yang mana menyediakan edukasi terkait kekerasan dan hak korban menggunakan bahasa yang sederhana, empatik, dan tidak menyalahkan korban. Yang kedua itu ada mencatat dengan aman, yang mana dia menyediakan jurnal aman yang berupa teks satu suara dan berangkas bukti yang terenkripsi untuk menyimpan dokumen sensitif. Terus ada berbagi dengan aman, yang menggunakan sistem consent sharing di mana korban memegang kendali penuh atas datanya sendiri untuk mencegah retraumasi akibat bercerita berulang-ulang. Lalu yang terakhir ada memutuskan dengan aman, yang mana ini memanfaatkan AI sebagai asisten untuk menyusun draft kronologi kejadian secara otomatis dari catatan korban, dengan tetap mempertahankan kendali manusia atau human in the loop. AI tools yang kami gunakan, yang pertama ada Gemini. Jadi ini modelnya Gemini, itu fiturnya Safe Timeline Assistant. Fungsi utamanya buat ngebantu ngubah catatan pengguna menjadi draft kronologi terstruktur. Terus batasan AI-nya hanya sebatas ngerapin informasi, nggak nentuin kebenaran kasus, terus nggak memberikan keputusan hukum, sama tidak mengirim laporan secara otomatis. Lalu yang kedua ada ChatGPT dan Codex. Kalau yang ChatGPT itu digunakan untuk analisis masalah, brainstorming solusi, menyusun batas etika, desain prompt, dan merumuskan structured output. Lalu ada Codex, itu digunakan buat teknis coding, kayak ngebaca struktur kode, merancang tipe data, implementation point, perbaikan bug, menyusun fallback, dan validasi teknis. Oke, mungkin untuk selanjutnya adalah demo prototype. Sebelum masuk ke fitur utama, pengguna bisa menyesuaikan tampilan sesuai kebutuhannya. Di sini tersedia easy read, ukuran teks, kontras tinggi, dan pengurangan animasi. Pengaturan ini bukan hanya hiasan tambahan, tetapi bagian dari alur utama. Jadi pengguna juga tetap bisa mengubahnya kapan aja selama memakai aplikasi. Selanjutnya ada halaman pahami kekerasan, yaitu berisi modul edukasi grafis, tujuan belajar, kode ringkas dan lengkap, checklist, dan kalimat bantu progres segala macam. Fokusnya adalah membantu pengguna mengenali batas pribadi, pilihan aman, dan sumber dukungan. Jadi kayak konsen dan segala macam untuk platform edukasi. Oke, selanjutnya di sini ada jurnal aman, itu untuk mengisi jurnal. Jadi kayak pengguna bisa nulis bagian yang diingat, menandai bagian yang belum pasti. Oke, di sini ada konteks kronologi. Jadi di sini misal kalau modul kan biasanya informasi-informasi yang ada itu berantakan. Tapi di sini dengan kita pakai kronologi kejadian, kita bisa menyusun kronologi atau informasi yang berantakan itu kita rapin jadi satu. Kita pakai Gemini buat ngerapin kronologi itu dari mana sampai mana, terus informasinya bakal di konteks informasinya bakal dirapin sama Gemini dan lain-lain. Jadi kita ngumpulin semua informasi itu jadi satu, dirapin dan nyusun kronologi kejadiannya untuk dirapin oleh. Oke, selanjutnya ada asisten aman. Jadi di sini dia adalah chatbot yang bisa merespons secara suportif, membantu navigasi dan menawarkan tools yang relevan. Tetapi batasannya dibuat jelas. Asisten aman bukan psikiater, psikolog, atau segala macam. Dia juga tidak boleh memberikan diagnosis atau menentukan apakah suatu cerita benar atau tidak. Terus ada berangkas bukti buat ini nyimpan file-file bukti-bukti yang ada. Terus yang terakhir ada laporan akhir atau laporan awal untuk ringkasan dan kronologi. Terus ini ada pusat bantuan untuk ngeliat bantuan-bantuan apa aja yang tersedia jika membutuhkan bantuan eksternal. Validasi pengujian dilakukan secara berlapis untuk memastikan fungsionalitas dan keamanan sistem yang berjalan sesuai skenario. Seluruh tahapan dasar telah dinyatakan lulus atau berfungsi jika kayak ini, jika tiga tahap ini. Jadi kayak yang pertama ada validasi statis atau QA. Jadi kalau dia lulus production sama aturan lintingnya, jadi kalau aturan lintingnya benar, dia bakal berarti tahap validasi lolos. Terus ada audit keamanan. Jadi kayak dia melihat API key-nya aman atau enggak, bocor apa enggak. Terus kalau dia API-nya bermasalah atau enggak, berarti kita harus ngelihat ada sistem fallback-nya. Terus ada pengujian fitur AI, yaitu timeline sama chatbot-nya. Jadi kayak chatbot-nya sama timeline lulus dengan skenario yang udah kita berikan apa enggak. Jadi sih. Lanjut. Udah belum sih gua? Udah. Oke, selanjutnya pada hasil pengujian sistem, hasil pengujian dasar prototipe ini ada validasi kode, yaitu produksi PNPM build dan linting PNPM lin dinyatakan lulus. Selanjutnya ada keadaan agent AI sukses melewati 12 skenario keselamatan, rute, navigasi, dan emergency chatbot. Lalu ada keamanan data, yaitu kredensial dan API key aman, tidak bocor ke aset publik penjelajah. Dan yang terakhir ada responsivitas antarmuka, lulus uji coba, tampilan desktop dan viewport mobile tanpa overflow. Lalu pada bagian hasil evaluasi ketahanan AI dan desain, formulasi lini masa 10 skenario utama lulus, plus atau negatif guard juga lulus. Guard AI juga secara sistem otomatis menolak respon berbahaya atau tidak bersumber dari input valid pengguna. Dan terakhir ada trauma
informat desain, alur aplikasi humanis dan bertahap, tidak langsung memaksa pengguna membuat laporan di awal. Dan ada kelemahan dari sistem yang kami buat ini. Yang pertama itu belum ada validasi lapangan. Jadi pengujian baru melakukan data sintetis, belum diuji langsung ke penyandang disabilitas nyata atau pihak Satgas PPKS. Terus keamanan produksinya terbatas. Jadi fitur krusial kayak client side encryption, hulu hilir dan audit log aktivitas itu belum diimplementasikan secara penuh. Terus yang ketiga itu ada ketergantungan eksternal AI. Kualitas ringkasan dan kronologi itu masih bergantung pada variasi input teks pengguna. Terus yang terakhir itu ada validasi konten dan aksesibilitas dasar. Jadi materi edukasi ini tuh belum melalui review ahli multidisipliner dan uji aksesibilitas baru mencakup navigasi keyboard dasar. Oke, di sini terakhir ada potensi pengembangannya. Yang pertama ada kolaborasi ahlinya, itu melakukan CEO design bersama organisasi disabilitas, ahli trauma hukum, dan satgas pendamping. Lalu yang kedua ada peningkatan keamanan, mengimplementasikan sistem autentikasi, enkripsi data, consent ledger, dan audit lognya. Terus yang ketiga ada aksesibilitas menyeluruh, yaitu pengujian lanjutan untuk screen reader seperti NVDA atau voiceover, navigasi keyboard only, sama hingga dukungan bahasa isyarat. Lalu yang keempat ada penyempurnaan model AI, yaitu memperluas dataset sintetis, evaluasi bahasa, dan penguji ketahanan atau reteam prompt. Lalu yang kelima ada validasi konten, verifikasi materi edukasi dan direktori bantuan langsung ke lembaga berwenang. Yang terakhir ada uji coba terbatas atau pilot, melakukan pilot project ketika setelah lolos penilaian ketat terkait etika privasi dan kesiapan layanan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.